Beria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekali lagi tentang Oneness Pentakostalisme dan GPDI. Namun kali ini saya ingin menyoroti secara khusus tentang satu fenomena yang saya sebut sebagai drama para pahlawan kesiangan bagi GPDI. Dan saya membuat tanggapan ini sebenarnya karena bentuk keprihatinan saya dengan organisasi GPDI yang terus-menerus dituduh sebagai penganut ajaran sesat Oneness Pentakostalisme. Tentunya berkaitan dengan rumusan baptisan dan doa dengan formulasi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya tuduhan ini menjadi semakin kuat dikarenakan bermunculan orang-orang yang ingin memberikan jawaban atas tuduhan ini, yang pada akhirnya mereka bukan memperbaiki keadaan, tetapi sebaliknya malah memperburuk keadaan. Dan dugaan saya, inilah para kelompok atau para pahlawan kesiangan bagi GPDI. Ya tentunya pastilah mereka mempunyai satu harapan ketika mereka mencoba memberikan jawaban, mereka akan diberikan panggung untuk berbicara atas nama organisasi GPDI. Padahal perlu diperhatikan, argumentasi yang mereka bangun malah menambah kecurigaan orang-orang non-GPDI kalau GPDI sama dengan ajaran sesat Oneness Pentakostalisme. Jadi sangatlah berbahaya jika pada akhirnya GPDI mengadopsi atau menggunakan argumentasi orang-orang seperti ini dalam menjawab tuduhan bahwa GPDI apakah penganut ajaran sesat Oneness atau tidak. Dan saya perlu memberikan satu disclaimer di awal. Saya sangat yakin dan memiliki segudang argumentasi kalau GPDI itu bukan penganut doktrinal. Ya perlu digarisbawahi, bukan penganut doktrinal Oneness Pentakostalisme. Namun saya harus menahan diri saya karena yang berkewajiban menjawab akan hal ini itu sudah ada delegasi resmi yang ditunjuk secara organisasi. Tentunya dalam hal ini Biro Pendidikan, Biro Pengajaran Gereja, atau mungkin Litbang dan pihak-pihak terkait yang mengurusi persoalan pengajaran gereja. Nah harusnya mereka inilah yang berotoritas memberikan jawaban dan menjadi representasi dari GPDI berkaitan soal ajaran gereja. Tetapi sayangnya setiap kali ada isu yang dituduhkan seputar ajaran GPDI, saya tidak pernah menemukan satu video tanggapan secara resmi, secara teologi, secara akademis, secara sistematis, secara organisasi yang diberikan oleh pihak GPDI dalam menangkal atau memberikan jawaban seputar isu-isu atau tuduhan-tuduhan seperti ini. Atau mungkin sikap secara tertulis yang diberikan itu jarang sekali saya temukan dan bahkan mungkin tidak ada. Tetapi kalau ada ya bisa diinfokan ke saya. Nah artinya ketika kita sudah tahu organisasi sudah mengatur sedemikian rupa, ada pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab untuk mengurusi hal-hal tertentu di dalam organisasi ini, maka kita tidak boleh dengan secara pribadi atau individu, dengan sekehendak diri kita, merasa punya otoritas untuk menjawab secara pribadi isu-isu ajaran ini ke depan umum atau secara publik. Apalagi merasa kita ini representasi dari GPDI, punya kompetensi untuk berbicara di depan umum selayaknya kita ini seakan-akan mewakili GPDI. Tentunya tidak bisa karena sudah ada pihak terkait yang mengurus hal itu. Nah kecuali kalau kita berbicara ke dalam atau ke jemaat lokal yang kita pimpin itu bisa. Dan juga dikecualikan juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan doktrin primer, setiap individu wajib untuk memberikan pertanggungjawaban. Tetapi kalau hal-hal yang dogmatis, apalagi hal-hal yang bisa dikatakan sensitif, silakan. Ini sudah diatur oleh organisasi dan secara etika ada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban
secara organisasi. Jadi ini perlu kita perhatikan. Dan salah satu dari para pahlawan kesiangan ini yang muncul, ada seorang bernama Yoel Sangian. Dia tampil dengan kepercayaan diri yang berlebih, merasa punya otoritas, bahkan seakan-akan merepresentasikan GPDI, dan mungkin merasa punya kompetensi dalam menjawab isu mengenai rumusan baptisan dan doa. Dalam hal ini tentang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya yang menjadi salah satu latar belakang saya untuk membuat tanggapan ini. Karena dia dengan pede datang ke salah satu konten saya, kemudian memberikan atau menyodorkan video kajian dia berkaitan dengan isu ini. Dan ketika saya mencoba menyimak video ini dengan saksama, saya menemukan ada segudang kekeliruan yang dia lakukan dan akan berakibat fatal jika GPDI menggunakan atau mengadopsi argumentasi orang ini. Dan dari sekian banyak kekeliruan itu, saya membagi atau mengelompokkan ada 4 kekeliruan yang sangat-sangat fatal yang dia lakukan. Tetapi saya akan berfokus pada satu kekeliruan saja, agar supaya bisa menggali kekeliruan ini dengan secara mendalam, agar supaya orang GPDI ataupun organisasi GPDI tidak terperangkap dalam argumentasi yang keliru ini dan dapat berakibat fatal kepada organisasi GPDI itu sendiri. Yang pertama, kekeliruan sang pahlawan kesiangan bagi GPDI ini ialah dia tidak paham tulisan W.H. Ofler, atau bahkan dia tidak pernah membaca tulisan-tulisan lain dari W.H. Ofler. Dan bahkan saya yakin mengenal secara pribadi sampai mendalam siapa W.H. Ofler ini, dia ini tidak tahu. Yang kedua, tidak paham metodologi. Kemudian yang ketiga, tidak paham Tritunggal. Yang keempat, tidak paham tata krama bahasa Indonesia. Dan saya akan memberikan fokus kepada tidak paham tulisan W.H. Ofler. Setiap agama lain di seluruh dunia dan setiap roh antikristus yang ditemukan, semua orang menyerukan Tuhan itu satu. Sebenarnya dalam kalimat ini dan kalimat di halaman 9, dia sedang mengkritik Oneness Pentakostalisme. Jadi adalah sangat lucu begitu ya, ketika kita diafiliasikan dengan Oneness, sedangkan fondasi yang diberikan oleh pendahulu kita justru bukannya sepakat dengan Oneness, tapi justru malah mengkritik, menyerang Oneness Pentakostalisme. Dia sebenarnya terlihat kurang yakin untuk mengatakan bahwa W.H. Ofler itu menyerang Oneness Pentakostalisme. Bisa dilihat ya, dia dengan terbata-bata mengatakan hal itu. Karena sebenarnya W.H. Ofler tidak pernah membantah di dalam buku tersebut secara eksplisit tentang Oneness Pentakostalisme yang nantinya saya akan buktikan. Namun kita bisa lihat pandangan yang berbeda, yang kontra dengan si pahlawan kesiangan ini yang disampaikan oleh Dr. Eli Tambunan. Lalu ini kan teman-teman perkumpulan mereka juga ya. Jadi camp-camp di Arkansas, Missouri itu kan orang-orang itu juga. Orang-orang, ada 300-an lebih pendeta-pendeta yang masuk di kelompok Pentakostalisme global itu mengadakan camp setiap tahun, annual itu. Nah, saya pikir ini tindakan yang wise. Loh, kalian kan sama-sama saja toh. Ya sudah, kenapa kita tidak gabungkan aja dah? Ya, kamu kelompok Trinitarian, kamu kelompok Oneness, kan sama aja toh. Kan toh kita dari kelompok yang sama. Jangan gara-gara hepeng-hepeng duit-duitan itu kita kan ribut soal pengajaran. Kan itu mau dibilang, sudah, kita gabungin aja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah jelaskan, dua orang GPDI memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi kalau saya melihat dari argumentasi yang disampaikan, saya lebih cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Elia Tambunan. Di situ ada sedikit kejujuran di dalam menyampaikan sebuah fakta antara W.H. Ofler dan Oneness Pentakostalisme. Nah, kemudian kenapa saya dengan yakin mengatakan orang ini tidak paham tulisan W.H. Ofler? Karena dari buku yang dia kutip,
God and His Name, karangan dari W.A. Ofler sendiri, dia itu tidak bisa membedakan istilah oneness dan istilah oneness Pentakostalisme. Dan jelas dalam halaman 9 dan 10 yang dia kutip, istilah oneness yang digunakan oleh Ofler itu bermaksud untuk menjelaskan topik yang Ofler sedang bahas itu berkaitan dengan keesaan Allah. Jadi istilah oneness di situ berarti tentang keesaan Allah sesuai dengan judul bukunya. Sedangkan oneness Pentakostalisme itu berbicara sebuah gerakan, dan Ofler tidak pernah menyebutkan entah secara tersirat maupun tersurat tentang oneness Pentakostalisme bahwa dia menentang dengan keras gerakan ini. Karena jelas pada halaman 10 dia menyertakan ada begitu nama, bahkan disebut Buddha dan Hindu itu ditentang oleh Ofler, tetapi Ofler tidak mencantumkan gerakan oneness Pentakostalisme sebagai gerakan atau aliran yang ditentang oleh W.H. Ofler. Dan bukti orang ini tidak bisa membedakan istilah oneness dan oneness Pentakostalisme, dia tidak membaca buku ini sampai dengan selesai. Karena pada buku yang sama, halaman ke-98 itu sudah halaman terakhir dari buku ini, kita akan menemukan khususnya pada bagian yang saya kasih warna kuning, jelas sekali di sana kita melihat bahwa Ofler memiliki pandangan yang senada dengan apa yang menjadi pemahaman dari oneness Pentakostalisme. Jelas Ofler mengatakan di sana, nama terbesar di surga atau di bumi dan di bawah bumi, dan nama terbesar adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali Ofler mengatakan nama di surga, di bumi, di bawah bumi, dan nama terbesar itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dalam bahasa Inggris Ofler itu tulis is dead. Ya, nanti kita akan melihat kenapa saya kasih satu poin bahwa orang ini tidak paham tata krama. Ya, dia bilang yaitu dan adalah itu berbeda dalam rumusan atau formula baptisan dan doa yang digunakan oleh oneness dan GPDI. Nah, padahal Ofler dalam bukunya jelas sekali ya menggunakan nama yang terbesar di surga siapa? Ya, tentunya di sana hanya ada Tritunggal yang merujuk kepada ketritunggalan Allah. Jadi berdasarkan posisi ini, Ofler dengan tegas mau mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu ataupun adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pandangan Ofler pada buku ini khususnya halaman 98 itu senada dengan oneness Pentakostalisme. Nah, kenapa Ofler itu seakan-akan memiliki pandangan yang senada? Karena jelas sekali Ofler itu, kecurigaan saya, dia memiliki sebuah kebingungan berkaitan dengan tentang keesaan Allah dalam hal ketritunggalan. Nah, kita juga bisa lihat dalam bukunya yang lain, God and His Bible or the Harmonies of Divine Revelation. Nah, dalam halamannya yang ke-9, ketika Ofler menjelaskan topik tentang Allah, tentunya juga tentang keesaannya, dan dalam buku ini juga sebenarnya sama, Ofler menjelaskan tentang Allah dan namanya. Nah, dalam buku ini ketika Ofler menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah itu, Ofler mengakhiri pembahasan ini dengan satu catatan. Dan catatan ini sangat-sangat aneh kalau kita baca. Nah, karena pada bagian akhir Ofler bilang begini, juga studi tentang ketigaan atau ketritunggalan Tuhan itu harusnya menjadi penghubung dengan wahyu dari keesaannya. Dan Ofler menutup argumentasinya dengan mengatakan Allah itu tiga dan Allah itu satu atau esa. Nah, ini tentunya bukan pemahaman Tritunggal yang diyakini oleh gereja. Allah itu tidak tiga. Kalau mengatakan Allah itu tiga, itu triteisme. Dan Allah itu satu, ini bisa merujuk kepada Unitarianisme. Jadi pandangan Ofler sendiri tentang keesaan Allah dalam kaitannya tentang ketritunggalan, Ofler ini sebenarnya dari apa yang dia tulis, terlihat ada kebingungan dan ada ketidakpahaman tentang konsep Trinitas yang dipelajari atau dipahami oleh Ofler. Dan memang Ofler ini bukan seorang teolog yang sangat kompeten atau mumpuni pada waktu itu, karena jelas dia seorang misionaris dan lewat pelayanannya ada banyak sekali
orang-orang yang kita tidak bisa pungkiri itu dibawa kepada Kristus dan mengenal bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pandangan Ofler tentang keesaan Allah. Dan secara tegas ada sebuah buku ya, dan buku ini saya pernah lihat dalam Mukernas apa Mukerdas saya lupa. Tetapi buku ini karena ada seorang rekan saya yang membelinya, buku ini dibilang pada waktu itu atau dianjurkan untuk wajib dibeli oleh setiap peserta yang datang pada waktu itu. Nah, buku yang berjudul International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movement. Nah, buku ini dijual di sana, tetapi saya tidak tahu apakah buku ini dibaca atau tidak. Dan di dalam buku ini jelas sekali mereka mengatakan W.H. Ofler itu penganut Oneness Pentakostalisme. Nah, kalau kita lihat dalam halaman yang ke-380, sederhananya pada bagian ini, Groesbeck itu pada bulan Maret tahun 1923 itu memimpin 13 dari jemaat barunya untuk masuk ke dalam baptisan selam. Nah, padahal sebagian besar dari 13 jemaat ini itu sudah menerima baptis percik ketika mereka masih bayi. Nah, karena mereka dari orang-orang gereja Reform Belanda. Nah, tetapi Groesbeck ini sangat yakin atau sangat kekeh untuk berbicara tentang baptisan selam itu adalah baptisan yang sesuai dengan ajaran Alkitab atau yang Alkitabiah. Dan bahkan Groesbeck bilang formula baptisan juga itu penting. Jadi ke-13 orang tadi pada akhirnya mereka dibaptis dengan formulasi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, that is. Jadi lihat, Ofler di dalam bukunya mengatakan is that of the Lord Jesus Christ. Nah, di dalam rumusan Oneness Pentakostalisme itu hanya dibalik, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sama. Ya, that is atau is that bisa diartikan yaitu atau adalah. Jadi sama saja sebenarnya pemaknaannya, karena kata ini berfungsi untuk menghubungkan, terlepas dari penggunaan atau fungsi atau arti secara literal dalam bahasa Indonesia, yaitu mendeskripsi, yaitu merincikan atau menjelaskan lebih rinci, sedangkan adalah itu mendeskripsikan, sebenarnya tidak memberikan satu perbedaan yang tegas ya. Karena jelas sekali di sini dikatakan that is the Lord Jesus Christ, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang saya kasih warna merah dikatakan begini, sebuah cerminan formula baptisan dari Jesus only atau Oneness Pentakostalisme yang dianut oleh Ofler Bethel Temple di Seattle, Washington DC. Jadi jelas sekali dalam buku ini, dan bahkan ada banyak sumber kita bisa temukan. Dan bahkan juga Dr. Elia Tambunan sudah mengatakan, bahkan Ofler dan para penganut Oneness itu bersahabat, mereka berteman. Dan ini literatur-literatur yang tidak kita dapat bantah dengan mudah. Jelas sekali dalam buku ini dan beberapa sumber yang lain, senada mengatakan bahwa W.H. Ofler adalah penganut Oneness Pentakostalisme. Tetapi, apakah yang dia ajarkan menyesatkan dan lain sebagainya? Yaitu persoalan lain yang akan kita bahas ketika hal ini diangkat atau diminta penjelasan yang lebih dalam. Tetapi ada sebuah pesan kerendahan hati yang disampaikan oleh W.H. Ofler dalam bukunya The Majesty of the Symbol or Bible Astronomy. Nah, sebenarnya pandangan ini atau kata-kata pengantar seperti ini seringkali Ofler itu selipkan di dalam setiap tulisan buku-bukunya. Nah, di dalam tulisan bukunya tentang The Majesty of the Symbol or Bible Astronomy ini, dalam kata pengantar, Ofler itu menulis bahwa buku ini ditulis, kemudian dikirimkan oleh penulis dengan harapan untuk dapat membersihkan awan gelap dari kekhawatiran atau keraguan dan misteri yang selama ini telah menyelimuti untuk waktu yang sangat lama. Nah, subjek kudus dan pada waktu yang sama itu sangat penting tentang kepercayaan Kristen dan kedamaian Kristen. Kemudian Ofler bilang dalam buku ini bukan untuk dijadikan doktrin atau kontroversi. Jadi Ofler menulis setiap bukunya tidak bermaksud
agar supaya setiap apa yang dituliskan oleh Ofler dalam setiap buku-bukunya itu dijadikan doktrin gereja, atau bahkan bisa kontroversi. Jelas sekali Ofler menulis kata pengantar di dalam buku ini, tetapi dia bilang melainkan hanya sebagai sebuah saran dari hati kepada orang-orang yang dikasihi dan bahkan yang ada di atas atau mereka yang sudah meninggal, dan yang juga bertanya-tanya tentang di mana letak kedamaian dunia ini. Jadi Ofler menuliskan setiap tulisannya, setiap pandangannya. Di dalam buku-bukunya, Ofler mempunyai pesan kerendahan hati, karena pastilah dia tahu siapa dia, apa kapasitas dia. Dia bilang jangan jadikan setiap tulisannya itu doktrin atau ajaran yang pada akhirnya dianut oleh gereja, karena akan kontroversi. Nah, sehingga ketika Ofler memberikan pesan kerendahan hati ini kepada kita, nah bagaimana kita seharusnya merespon dengan bijaksana setiap apa yang dia tuliskan. Sehingga yang menjadi implikasi dan saran saya berkaitan dengan para pahlawan kesiangan bagi GPDI ini, yang pertama itu, organisasi GPDI perlu waspada dengan para penjilat dan para pahlawan kesiangan bagi GPDI ini, karena mereka tidak semua berbicara menggunakan argumentasi yang dapat diuji sesuai dengan kebenaran. Karena kalau pasti diuji, kalau pasti dipertemukan atau diperdebatkan atau didiskusikan, kata yang paling aman kita pakai, itu akan terlihat bahwa argumentasi yang mereka pakai itu sangat lemah. Dan bahkan sampai di ranah metodologi, para pahlawan kesiangan bagi PDI ini sebenarnya tidak tahu cara mengutip literatur di masa yang lalu berkaitan dengan topik yang sementara mereka bahas. Kemudian yang kedua, perlu kita membuat kategorisasi antara Ofler dan GPDI, bahkan khususnya GPDI yang sudah ada di zaman modern sekarang ini. Dan saya perlu mengatakan bahwa Ofler itu tidak identik dengan GPDI, kemudian sebaliknya GPDI tidak identik dengan Ofler. Kenapa? Karena memang Ofler adalah perintis dari gerakan ini. Dan bahkan perubahan nama dari nama pertama ke nama GPDI itu ada kurun waktu yang tidak singkat. Nah, jadi Ofler hanya perintis, dan bahkan ada nama-nama seperti Van Gisel, Van Cleveren, Grossberg, kemudian Petersen, dan masih banyak lagi yang sebenarnya memiliki kontribusi yang baik, yang luar biasa, yang perlu diapresiasi di dalam perkembangan GPDI. Dan bahkan GPDI sendiri pun tidak hanya merujuk kepada Ofler berkaitan dengan ajaran yang dianut di dalam GPDI. Ada banyak nama ya, seperti Kevin Corner dan lain sebagainya. Dan bahkan di dalam perkembangan GPDI di Indonesia sendiri itu ada nama-nama lokal yang perlu kita lihat, seperti Rungkat, Nanlohi, kemudian Lumaindong dan lain sebagainya. Ada beberapa nama yang kita bisa tambahkan di sana. Jadi Ofler tidak identik dengan GPDI, GPDI tidak identik dengan Ofler ketika kita berbicara dalam konteks saat ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, GPDI harus proaktif menjawab setiap tuduhan, khususnya berkaitan dengan ajaran yang dipegang oleh Gereja Pantekosta di Indonesia. Karena di dalam keterbukaan informasi hari ini, percepatan segala sesuatu, kalau kita tidak menjawab sebuah isu secara tuntas dan lugas, maka kita harus siap menanggung atau melakukan hal yang sama setiap tahun atau setiap waktu, kapan saja ketika isu ini terus lagi diangkat atau diulang-ulang kembali. Nah, kita bisa berkaca kepada apa yang dilakukan GBI berkaitan dengan isu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah menerbitkan sebuah kajian teologis, akademis, dan sistematis. Artinya mengumpulkan doktor-doktor yang kompeten, yang benar-benar doktor yang belajar, yang suka baca. Kemudian mereka memberikan satu rumusan, sehingga pada akhirnya saat hari ini, saat setelah kajian atau tanggapan itu keluar, tidak pernah ada lagi orang-orang yang mengaitkan Oneness Pentakostalisme dengan GBI. Padahal mereka sama juga menggunakan formulasi itu. Sehingga saya yakin organisasi GPDI itu sangat bijak dan mempunyai kemampuan sebenarnya untuk mengurusi
isu sepele ini berkaitan dengan tuduhan yang terus diarahkan, yang terus ditujukan kepada GPDI mengenai Oneness Pentakostalisme. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.